Dalam razia yang dilakukan di 17 titik seperti kawasan Pantai Panjang hingga seputaran Tugu Pes, Tapak Padri, 121 unit sepeda motor diamankan oleh Satlantas Polresta Bengkulu sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi. Personil Satlantas bersama Satsamapta Polresta Bengkulu melakukan razia balap liar di kawasan Pantai Panjang hingga seputaran kawasan Tugu Pes Tapak Padri pada Sabtu malam hingga Minggu pagi. Saat petugas datang, para remaja yang awalnya ugal-ugalan dengan sepeda motornya langsung kocar-kacir dan berusaha melarikan diri, namun pada akhirnya berhasil diamankan. Alhasil, 121 unit kendaraan sepeda motor yang diamankan, baik yang terindikasi terlibat balap liar maupun yang menggunakan knalpot brong dan kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor polisi, serta kendaraan yang diduga tanpa memiliki surat kelengkapan saat ditemukan petugas. Pihak Satlantas Polresta Bengkulu memastikan kendaraan yang diamankan tersebut akan diberi penindakan tilang dan ditahan di Mapolresta Bengkulu selama bulan suci Ramadan ini. Untuk kegiatan ini kami berhasil mengamankan sekitar 121 unit kendaraan, baik pelanggaran knalpot, non-TNKB maupun pengendaranya yang di bawah umur. Ini mayoritas yang diamankan ini yang ikut balapan atau yang punya knalpot brong? Yang kita amankan tidak hanya yang diduga untuk melakukan balapan, tetapi yang di seputaran area lokasi yang kita curigai untuk melaksanakan balapan, termasuk penonton apabila mereka tidak mempunyai kelengkapan surat-surat. Ini yang berikan sanksi apa ini, Pak? Sanksi tilang sama berapa lama itu, Pak? Sanksinya kita berikan teguran tilang sekitar 1 bulan setelah Lebaran untuk pelaksanaan sidangnya. Di sisi lain, para orang tua pun diimbau untuk tidak memperbolehkan anaknya yang belum cukup umur menggunakan kendaraan roda 2 dan harus terus diawasi agar tidak pulang larut malam guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Muhammad Angga, BETV melaporkan. Rumah milik Firman yang berada di kawasan Jalan R.E. Martadinata 6 Kelurahan Pagardewa, Kota Bengkulu, dibobol pencuri pada Selasa kemarin. Sejumlah peralatan rumah tangga pun raib digasak pencuri. Rumah yang berada di Jalan R.E. Martadinata 6, Kelurahan Pagardewa, Kota Bengkulu, milik Firmansyah warga Jalan Tutwori, Kelurahan Dusun Besar, Selasa kemarin dibobol pencuri. Akibatnya, peralatan rumah tangga yang berada di rumah yang ditinggal dalam keadaan kosong tersebut raib. Dalam laporan korban ke pihak berwajib, korban baru mengetahui kejadian tersebut saat mengecek kondisi rumah dan mendapati sejumlah barang-barang berharga seperti televisi, tabung gas, dan barang-barang berharga yang semula ada di dalam rumah telah raib. Sementara itu, Adis, Ketua RT 43 mengatakan dirinya tidak tahu jika rumah korban dibobol maling. Korban pun tidak pernah bercerita kepada dirinya bahwa rumahnya dibobol oleh pelaku pencurian. Lokasinya, Bang? Kami tidak tahu, Pak. Kalau untuk kejadian kemalingan, melapor pun tidak tahu dia. Cuman saya juga pun tidak tahu, ya kan. Alamat korban benar di sini ya, Pak? Ya? Benar, alamat korban di sini. Kalau untuk dari warga ada? Tidak ada, yang mendengar warga tidak ada. Ya kan? Nah, dulu emang kejadian waktu itu Sanyo dari ujung ke ujung mungkin mendengar semua lewat grup. Jadi kemungkinan warga kita ini tidak melapor ke RT tapi langsung melapor ke polisi ya, Pak ya? Ya. Haryadi Caputra, BETV melaporkan. Tim operasional Sabtu sore menangkap pelaku pengedar ganja di Kota Bengkulu berinisial DJ. Mirisnya, pelaku DJ masih berstatus sebagai pelajar di salah satu SMK di Kota Bengkulu. Seorang pelajar Kota Bengkulu berinisial DJ ditangkap tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Bengkulu lantaran terlibat tindak pidana penyebaran narkotika jenis ganja di Kota Bengkulu pada Sabtu sore. Penangkapan DJ ini merupakan pengembangan terhadap RA yang diamankan lebih dulu.
Awalnya polisi meringkus RA bersama 1 paket ganja, kemudian setelah dilakukan pengembangan, RA mengaku mendapatkan ganja tersebut dari DJ. Polisi lantas meringkus DJ saat sedang berkendara menggunakan sepeda motor di Jalan Merapi, Kelurahan Panorama bersama dengan barang bukti 2 paket ganja di dashboard motor. Jadi baru-baru ini kita mengamankan pelaku yang menguasai narkotika jenis ganja. Dalam hal ini inisial R kita amankan dengan 1 paket ganja dan diduga ganja, dan kita amankan tepatnya di Pasar Bengkulu, Kelurahan Berkas. Setelah itu kita langsung melakukan pengembangan dan pelaku R mengakui kalau R ini mendapatkan ganja tersebut dibeli dari DJ. DJ ini kita amankan dan kita dapati 2 paket ganja, dan sekarang ini masih dalam proses pengembangan terhadap 2 pelaku yang kita amankan tersebut. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polresta Bengkulu dan polisi masih berusaha mengungkap jaringan pengedar ganja lainnya di Kota Bengkulu. Muhammad Angga, BETV melaporkan. Karena dipicu perkara uang parkir, juru parkir Pasar Panorama nekat menganiaya salah seorang pengendara, dan pelaku kini telah ditangkap oleh unit opsional Macan Cempaka Polsek Gading Cempaka. DS, juru parkir di Pasar Panorama, warga Jalan Muhajirin, Kelurahan Padang Nangka, Kota Bengkulu, Jumat kemarin diamankan unit opsional Macan Cempaka Polsek Gading Cempaka lantaran menganiaya Bambang, warga Jalan Belimbing, Kota Bengkulu. Melalui pesan WhatsApp, Kapolsek Gading Cempaka Kompol Kadek Suwantoro mengatakan penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban pada hari Kamis lalu. Korban mengaku menjadi korban penganiayaan oleh pelaku saat berada di Pasar Panorama yang dipicu karena uang parkir yang diberikan korban kurang. Diduga tidak terima hal itu, pelaku langsung menganiaya korban secara membabi buta hingga menyebabkan korban mengalami bengkak di bagian kepala. Pelaku diringkus di kawasan Panorama dan kini telah ditahan di Mapolsek Gading Cempaka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 351 dengan ancaman 2 tahun kurungan penjara. Heriadi Syaputra, BETV melaporkan. Setelah melakukan olah TKP terhadap aksi pencurian di salah satu toko waralaba di pusat kota Curup, kasus tersebut masih diusut oleh Satreskrim Polres Rejang Lebong. Dan saat ini pelaku tengah diburu keberadaannya. Pencurian di salah satu toko waralaba di pusat kota Curup yang terjadi pada 11 Maret 2024 lalu yang mengakibatkan beberapa barang dagangan di toko raib di gondol pencuri kini ditangani Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Rejang Lebong. Kasih Humas Polres Rejang Lebong AKP Sindar Simanjuntak mengungkapkan untuk kasus pencurian tersebut pertama kali dilaporkan ke Polsek Curup pasca kejadian diketahui oleh Agung Pratama yang merupakan karyawan toko waralaba. Lebih lanjut, Kasih Humas menyebutkan bahwa untuk ciri-ciri pelaku yang berjumlah 1 orang tersebut masuk dari pintu lantai 2 toko telah diketahui setelah adanya rekaman CCTV di dalam toko. Sehingga tim opsional Satreskrim masih memburu keberadaan terduga pelaku. Sampai saat ini sesuai dengan laporan polisi yang kita terima di SPKT Polres Rejang Lebong bahwa korban secara resmi telah membuat laporan di Polres Rejang Lebong. Saat ini Reskrim melakukan penyidikan tentang kejadian tersebut yang terjadi di salah satu Alfamart di Pasar Tengah Curup. Ini ada terekam CCTV juga Pak Kasih kalau boleh. Sesuai dengan yang kita dapat CCTV yang terjadi di sekitaran TKP, pelaku jelas ada di CCTV yang terekam oleh CCTV di TKP. Dari Rejang Lebong, Daman Huri Setiawan, BETV melaporkan. PD, seorang remaja asal Kabupaten Bengkulu Tengah, telah diamankan setelah melakukan pengeroyokan terhadap temannya. Pelaku nekat melakukan penganiayaan setelah tak terima dituduh mencuri handphone milik korban.
Seorang remaja asal Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah berinisial PD Jumat sore diringkus oleh tim Resmob Macan Gading Satreskrim Polresta Bengkulu karena terlibat tindak pidana pengeroyokan. Pelaku ditangkap di kediamannya di Bengkulu Tengah dan langsung dibawa ke Polresta Bengkulu untuk dimintai keterangan. Pengeroyokan bermula saat korban yang merupakan teman dan tetangga kosan pelaku berinisial RA bersama sepupunya ingin pergi keluar dari kosan, namun menyadari handphonenya telah hilang. Korban pun curiga dengan pelaku dengan langsung menuduhnya dengan alasan pelaku sebelumnya pernah melakukan aksi pencurian handphone. Pelaku yang tidak terima pun langsung membantah dan keduanya pun terlibat cekcok mulut hingga akhirnya berujung ke perkelahian dan kemudian rekan-rekan PD membantu pelaku menganiaya RA. Sepupu korban pada awalnya barusan ingin pergi dari kosan tersebut. Waktu pada saat korban tersebut pergi, ternyata handphone korban hilang. Jadi korban berinisial RA tersebut menuduh salah satu rekannya berinisial RV. Menuduh inisialnya bernama RV karena sebelumnya sudah pernah dilakukan pencurian oleh RV. Pada saat itu dilakukanlah pemukulan dari saudara RA kepada saudara RV dan dilihat oleh teman-teman dari saudara RV. Maka terpancinglah rekan-rekan dari RV tersebut untuk melakukan pengeroyokan kepada korban RA. Saat diinterogasi mengenai handphone milik korban yang dituduhkan dicuri, pelaku pun mengatakan tidak mengetahui hal tersebut dan bersikukuh bukan dirinya yang mengambil handphone korban. Muhammad Aga, BETV melaporkan. Tidak terima tanah seluas 210 meter persegi miliknya yang berada di kawasan Jalan Kebun Indah, Sukarame, di Serobot. Beni Chandra, warga Jalan Kebun Indah, Kelurahan Sukarame, Rabu kemarin melapor ke polisi. Beni Chandra, warga Jalan Kebun Indah, Kelurahan Sukarame, Kota Bengkulu, Rabu kemarin melapor ke polisi lantaran tidak terima tanah seluas 210 meter persegi yang berada di Jalan Kebun Indah, Kelurahan Sukarame diserobot oleh PI. Dalam laporan korban ke pihak kepolisian, kejadian berawal pada tahun 2021 lalu. Saat itu PI mendirikan bangunan di atas tanah milik korban. Melihat hal itu, korban sempat menegur PI agar tidak mendirikan bangunan di tanah miliknya. Namun teguran korban tak pernah digubris oleh PI hingga korban memilih membawa kasus tersebut kepada pihak aparat penegak hukum. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah dan berharap pihak aparat penegak hukum segera memproses laporan yang dirinya layangkan. Tanah yang ada di lingkungan kita ini ada kita dapat informasi berarti? Tidak ada laporan masalah penyerobotan tanah sampai saat ini. Untuk dari warga sendiri ada? Tidak ada dari warga, sudah ada dari laporan orang luar juga ada. Jadi sebenarnya kami tidak mengetahui hal tersebut. Heriadi Syaputra, BETV melaporkan. Sanak BETV, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Namun ada satu yang ingin saya sampaikan, satu pesan kepada khususnya yang lagi pacaran. Jangan mandi di pantai karena takut nanti cintanya tergerus sama ombak. Terima kasih atas perhatian Anda dan saksikan program berkasus setiap harinya di BETV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan sampai berkasus.